Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda merupakan salah satu bentuk olahraga yang memberikan banyak sekali manfaat. Bersepeda adalah aktivitas kardiovaskular yang bagus untuk jantung dan paru-paru kita. Selain itu, baik untuk kesehatan mental kita dan dapat meningkatkan mood kita jika dilakukan secara teratur dan dengan intensitas yang tepat. Banyak pesepeda yang kecanduan bersepeda karena dampak positifnya bagi tubuh mereka. Beberapa pesepeda merasakan manfaat bersepeda, mampu menurunkan berat badan yang signifikan, sementara pesepeda yang lain merasakan bahwa bersepeda mampu membangun otot dan meningkatkan kebugaran tubuh mereka. Tak jarang dari kita, setelah merasakan manfaat bersepeda yang bagus untuk kesehatan fisik dan mental kita, menjadi terobsesi untuk bersepeda setiap hari, bahkan dengan durasi yang lama. Nah, apakah bersepeda setiap hari itu baik atau buruk untuk kebugaran fisik kita dan kesehatan secara keseluruhan? Jawaban singkatnya, bersepeda setiap hari dengan durasi 15 hingga 20 menit sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan mental kita. Bersepeda secara teratur diketahui dapat mencegah penambahan berat badan, memperbaiki suasana hati, dan melawan depresi. Tetapi seperti halnya aktivitas yang lain, kebermanfaatan dari bersepeda setiap hari hanya akan kita rasakan bila kita melakukan aktivitas bersepeda dengan baik dan benar. Berikut ini beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat bersepeda setiap hari. 1. Intensitas dan durasi. Jika kita ingin berkomitmen untuk bersepeda setiap hari, beberapa faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan adalah intensitas dan durasi. Bersepeda setiap hari bermanfaat bagi tubuh seseorang jika dilakukan dengan benar dan dengan tingkat intensitas yang tepat. Bergantung pada kebutuhan tubuh kita, intensitas dan durasi bervariasi. Tingkat intensitas pesepeda profesional berbeda dengan pemula. Idealnya, dianjurkan bersepeda dengan menempuh jarak kurang lebih 15 km dengan kecepatan 20 hingga 25 km per jam setiap hari. Bersepeda dengan cara ini adalah tingkat intensitas dan durasi yang tepat untuk rata-rata pesepeda. Pesepeda profesional di satu sisi membutuhkan bersepeda dalam jarak 500 hingga 1000 km per minggu agar mereka dapat menstabilkan stamina dan membangun momentum. Tubuh mereka membutuhkan latihan bersepeda dengan intensitas tinggi dalam jarak jauh untuk menjaga energi mereka tetap tinggi. Jadi, jangan terpengaruh dengan pesepeda profesional. Mereka kerjaan setiap harinya memang bersepeda. Sedangkan kita bersepeda di sisa waktu yang kita miliki untuk bekerja. 2. Hari pemulihan. Hari istirahat atau hari pemulihan penting dalam segala bentuk olahraga. Tubuh kita perlu sembuh untuk membangun kembali jaringan tubuh. Jika kita berlatih bersepeda dengan intensitas tinggi, kita harus menyadari kebutuhan fisiologis kita, sehingga kita tidak akan kelelahan dalam prosesnya. Memiliki hari pemulihan sangat penting untuk memberi tubuh kita waktu dan ruang untuk stabil. Kita harus menjalaninya dengan tidur, nutrisi yang tepat, dan hidrasi. Ada 2 tipe pemulihan yang bisa kita lakukan selama beristirahat dari bersepeda, yaitu pemulihan pasif dan pemulihan aktif. Pemulihan pasif berarti kita mengambil hari libur sepenuhnya dari bersepeda. Sementara pemulihan aktif adalah ketika kita masih tetap melakukan latihan dengan intensitas rendah, baik dengan bersepeda atau olahraga ringan lainnya.
dan memberikan tekanan minimal pada tubuh di sela-sela latihan intensitas tinggi yang kita lakukan. Selama pemulihan aktif, tubuh bekerja untuk memperbaiki jaringan lunak, otot, tendon, dan ligamen. Pemulihan aktif meningkatkan sirkulasi darah yang membantu menghilangkan produk limbah dari kerusakan otot yang terbentuk akibat bersepeda. Sirkulasi darah yang lancar ini juga memungkinkan otot mendapatkan zat gizi yang cukup untuk memperbaiki dan membangun kembali dirinya. Ketika menjalankan pemulihan pasif, kita bisa tidur lebih banyak karena tidur sangat penting untuk tubuh. Pastikan untuk banyak istirahat, terutama jika kita berlatih keras. Kurang tidur dapat menyebabkan peningkatan kadar kortisol atau hormon stres, penurunan aktivitas hormon pertumbuhan manusia yang penting untuk perbaikan jaringan, dan penurunan sintesis glikogen. 3. Nutrisi. Saat kita berlatih untuk menghadapi sebuah kompetisi bersepeda, tubuh kita mengalami intensitas dan stres tingkat tinggi, baik fisik maupun mental kita. Oleh karena itu, penting untuk memeliharanya dengan asupan nutrisi dan vitamin yang tepat, termasuk vitamin C, D, E, B, dan A. Vitamin C berlimpah dalam jeruk dan buah-buahan lainnya. Ketercukupan nutrisi tubuh dapat memperbaiki jaringan, tendon, dan meningkatkan sirkulasi pembuluh darah yang tepat. Di sisi lain, vitamin D yang bisa kita temukan pada ikan, minyak hati, susu, dan produk susu lainnya dapat membantu dalam pemulihan otot dan membantu membangun tulang dan otot. Buah-buahan seperti alpukat, pepaya, tomat, atau mangga mengandung vitamin E yang kaya. Vitamin E mampu menghilangkan kreatin fosfokinase yang merupakan protein yang dihasilkan dari olahraga intens. Pada kondisi normal, kadar kreatin fosfokinase tergolong rendah dalam darah. Kadarnya yang tinggi mengindikasikan adanya cedera pada jaringan otot, jantung, atau otak. Vitamin B juga penting untuk pesepeda. Vitamin B ini mempromosikan perbaikan otot, regenerasi sel, dan pemecahan karbohidrat. Vitamin A sangat bagus untuk mengatur sistem kekebalan tubuh kita dan memungkinkan berfungsinya organ tubuh kita dengan benar. Kita bisa mendapatkan vitamin A dari daging, wortel, ikan, telur, susu, dan produk susu lainnya. 4. Hidrasi. Selain nutrisi yang tepat, hidrasi juga penting. Minum air dalam jumlah yang tepat setiap hari dapat membantu mengeluarkan racun dari tubuh kita. Jika kita mengalami dehidrasi dan kehilangan hanya 2% dari berat badan dalam air, kita akan melihat penurunan yang signifikan dalam performa bersepeda kita. Jika semakin rendah, kita mungkin pingsan saat melakukan latihan. Jadi, selalu jaga diri kita tetap terhidrasi, bahkan untuk perjalanan yang lebih singkat. Untuk latihan intensitas, tambahkan elektrolit dalam asupan air kita. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml atau total 2 liter per hari. Selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh yaitu sekitar 20%. Dan ketika bersepeda, biasakan untuk minum dalam interval waktu 2 hingga 30 menit, 2 hingga 3 tegukan. Dan setelah bersepeda yang agak lama, 60 menit, atau keringat banyak keluar, maka kita harus minum minuman elektrolit yang mengandung natrium agar kadar natrium dalam darah kita tetap terjaga. 5. Tidur. Tidur juga penting untuk pemulihan tubuh. Dengan jumlah tidur yang tepat, terutama saat bersiap untuk perjalanan yang lebih lama, membuat kita lebih waspada dan berkonsentrasi. Tidur juga meningkatkan pemulihan otot dan meremajakan otak kita dalam prosesnya. Saat kita tidur, sebagian besar testosteron dan hormon pertumbuhan manusia akan dilepaskan dalam jumlah yang lebih banyak daripada fase lainnya dalam setiap siklus 24 jam.
Selanjutnya, hormon stres kortisol menurun. Sel dan otot diperbaiki dan jantung serta sistem kardiovaskular kita mendapat kesempatan untuk beristirahat. Memang benar, belum ada bukti yang kuat seputar tidur yang terkait dengan kinerja olahraga. Tetapi penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa kurang tidur juga dapat dikaitkan dengan atrofi otot yang dipercepat saat mengalami defisit kalori. Kesimpulan, apakah boleh bersepeda setiap hari? Ya, jawabannya adalah ya. Bersepeda menawarkan banyak manfaat bagi individu. Selain manfaat fisiologis bersepeda setiap hari, seperti membangun otot dan menjaga kebugaran tubuh, bersepeda juga berdampak positif bagi kesehatan mental kita. Kita lebih gembira dan suasana hati kita meningkat. Lebih dari itu, kita dapat mengembangkan keterampilan lain, seperti keterampilan navigasi, keterampilan komunikasi, dan keterampilan sosial. Tetapi untuk mendapatkan semua manfaat tersebut, ada syarat dan ketentuannya yang harus kita perhatikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.